Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kinton Sianturi, yang ingin membagi berkat firman Tuhan yang hari ini tanggal 4 Februari. Tema kali ini adalah memberi dengan rela hati. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hari ini, dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran itu membawa kemerdekaan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Bangsa Israel telah dilatih dan mereka sudah menjadi terbiasa untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang berkualitas, persembahan khusus, persembahan yang memiliki nilai yang tinggi. Apa yang mereka punya, apakah itu harta, emas, perak, tembaga, apapun yang mereka punyai, mereka harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik. Tetapi bukan cuma hanya yang terbaik, tetapi Tuhan juga menghendaki kita memberi dengan kerelaan hati. Kita akan mengingat bagaimana seorang janda di Sarfat, di saat dia kelaparan dan hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak di botol. Tetapi ada seorang nabi yang juga mengalami kelaparan. Dia adalah Nabi Elia. Dan ketika dia mendengar bahwa ada seorang janda yang sedang mempersiapkan kayu untuk membakar dan mengolah tepung ini menjadi makanan terakhir bagi janda ini, dan Nabi Elia meminta supaya mendahulukan dulu kepadanya, baru kepada janda ini. Kelihatannya seperti memeras. Kelihatannya Nabi Elia ini lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Tetapi karena dia seorang abdi Allah, sebagai seorang nabi, tentu dia punya alasan tertentu. Dan tidak mudah bagi seorang janda yang sedang kelaparan bersama anaknya dan tinggal sedikit makanan. Dan kalau diolah hanya beberapa potong roti yang bisa jadi, dan itu mungkin cukup buat mereka berdua, si janda dan si anaknya ini. Ada satu tuntutan di mana dia ingin mentaati firman Tuhan. Seorang nabi ketika dia berbicara kepada umat Israel, kepada orang lain, kalau itu adalah seorang nabi, maka itu mewakili suara Allah. Dan ketika Nabi Elia berbicara kepada janda Sarfat ini, dia sedang mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya janda Sarfat ini mendahului Nabi ini, diberi terlebih dahulu roti yang dibuat dia. Dan dia mentaati itu. Dia memberi dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Dia lebih taat kepada suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi ini daripada keinginannya. Dan ketika dia melakukan itu, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa pemberian janda ini mendatangkan berkat. Akhirnya selama masa kelaparan, masa kekeringan, tepung dan minyak ini tidak habis-habis selama masa kekeringan itu. Itu artinya Tuhan memberi garansi berkat kepada orang-orang yang memiliki kesukaan atau kerelaan hati untuk memberi dengan tulus tanpa pamrih. Jadi mari kita belajar bahwa orang Israel sendiri telah dilatih dan diajar Tuhan supaya mereka belajar memberi kepada Tuhan. Saudara sudah diberkati Tuhan dengan banyak hal. Kalau saudara ditanya satu persatu, berkat apa saja yang sudah engkau terima dalam hidupmu dari Tuhan? Ada orang berkata, dulu saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Dulu saya melarat, saya dari keluarga orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya, kehidupan saya sudah berbeda.
Dulu makan hanya nasi dengan ikan asin saja sudah enak. Tapi sekarang Tuhan beri saya kelimpahan. Saya bisa makan makanan yang enak. Saya bisa pesan bakmi dan pesan ayam goreng, ayam kecap, dan berbagai macam menu yang kita sukai. Bukan itu saja, ada banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi juga Tuhan telah menambahkan iman kepada kita. Iman kita bertumbuh, kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan begitu banyak juga berkat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang sakit disembuhkan Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Berapa banyak saudara terjerat dengan kehidupan kegelapan dan sekarang sudah diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi. Bahkan pemberian Tuhan yang paling mahal, yang paling istimewa adalah ketika dia mati di kayu salib dan dia telah mencurahkan darahnya di sana, dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal itu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang diselamatkan. Engkau tadinya terbuang, tadinya engkau harusnya binasa, tetapi Yesus telah menggantikan posisi kita. Dia telah rela mati bagi kita supaya kita yang tadinya binasa beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kebaikan Tuhan yang kita terima. Sekarang pertanyaannya adalah, mau nggak kita belajar seperti Kristus telah memberi yang terbaik, dan kita mulai belajar memberi. Memberi kepada siapa? Kepada banyak orang. Kepada orang miskin silakan saja. Di dalam pekerjaan Tuhan butuh dana yang besar untuk penginjilan, untuk membangun rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini adalah sebuah gaya hidup yang harus kita bangun sebagai orang-orang percaya, di mana kita harus menjadi orang Kristen yang senang memberi. Kalau memberi bukan supaya mendapatkan balasan dari Tuhan. Kalau saya beri kepada Tuhan, nanti Tuhan akan balaskan pemberian saya ini menjadi lebih besar. Itu tidak menjadi sebuah keharusan. Tetapi sikap hati itu yang terpenting, yaitu memberi jangan dengan sedih hati. Apalagi jangan dengan paksaan. Kan nggak enak kalau saya tidak memberi, yang lain memberi, saya tidak memberikan. Nanti bagaimana pandangan orang kepada saya? Orang kan bilang, oh pelit banget bapak itu ya. Padahal dia punya uang. Ya. Akhirnya terpaksa memberi, tapi dengan berat hati. Sebenarnya hatinya nggak rela. Ya. Sayang banget uangku itu, saya sumbangkan. Misalkan begitu. Jadi Tuhan mau mengajar kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi kepada siapa saja, berilah dengan tulus, supaya pemberianmu itu menjadi berkat. Kalau kau berikan kepada orang miskin, maka jadi berkatlah itu bagi orang miskin. Dan kalau kau memberi, berilah dengan sukacita. Ya, harus dengan sukacita. Suatu kebanggaan kalau ada orang punya kerelaan untuk memberi pekerjaan Tuhan, menolong orang yang susah, maka itu adalah sebuah kehormatan. Di mata Allah, itu adalah sebuah kehormatan. Di mana saudara dan saya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau berbagi. Jadilah anggur yang tercurah, jadilah roti yang terpecah, seperti Kristus telah memberi dirinya untuk keselamatan dunia ini. Maka saudara juga harus bisa memberi dari apa yang engkau punya. Pemberianmu itu tidak hanya berupa materi, pemberian barang-barang yang bersifat harta. Ya, pemberian itu banyak. Bisa juga memberi jasa, memberi dengan tenaga, memberi dengan pengetahuan. Pemberian itu sangat luas. Tetapi apapun yang kita beri, maka dasarnya itu harus karena ada kerelaan hati. Jadi jangan pernah berharap memberi supaya kita diberi. Itu memiliki konsep yang tidak pas. Anak-anak Tuhan harus memberi, beri dengan kerelaan, beri dengan sukacita. Kalau engkau sudah memberi, jangan ingat-ingat lagi apa yang kau beri. Lupakan itu semua dan kembali memberi kepada yang lain. Karena Alkitab berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara tidak perlu khawatir dan takut.
orang yang suka memberi, maka Tuhan juga akan memberkati hidupnya. Orang yang memberi akan menerima, walaupun tidak diharapkan. Tetapi Tuhan bertindak adil. Setiap pemberian yang baik akan menerima yang baik juga. Ya, bahkan ada ayat firman Tuhan berkata, pemberian sedikit, kita akan terima sedikit. Memberi dengan banyak, kita terima yang banyak. Tetapi bukan itu ukurannya. Kalau kita mau memberi, harus menurut kebenaran firman Allah, yaitu memberi dengan kerelaan hati. Jangan sedih, jangan karena paksaan, tetapi karena di dalam diri kita ada kasih. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kasih yang dari Kristus itu juga akan bekerja dalam diri kita. Dan kasih Allah yang bekerja di dalam diri kita akan menggerakkan, mendorong hati kita menjadi pribadi yang suka memberi. Memberi untuk banyak orang, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yang terutama memberi kepada Tuhan. Bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Perhatikan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan melalui gereja, melalui penginjilan, melalui pelayanan, melalui banyak hal kegiatan-kegiatan rohani. Di situ saudara bisa menabur, saudara bisa memberi, dan pemberianmu itu tidak akan sia-sia. Semua Tuhan lihat, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memberi bukan dengan paksaan tetapi dengan kerelaan hati. Ajar kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu satu hal, bahwa kami sudah menerima pemberian yang dari Allah yang terbaik. Banyak kesaksian, banyak hal yang bisa kami ceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Dan pemberian yang terbaik itu adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, dan kami menjadi anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.